Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat rangkaian gerbang logika kombinasional 2. Yang pertama-tama project tersebut kita menggunakan Proteus 8 profesional. Pertama kita buka dulu program Proteus 8 profesional di komputer Anda. Setelah itu kita tunggu hingga aplikasinya terbuka. Setelah terbuka, kita lanjut ke new project. Seperti ini. Nah, setelah ini muncul, kita masukkan nama project. Terserah kalian mau masukkan seperti apa, tapi di sini saya akan memasukkan nama ACC modul 4. Setelah itu, kita next hingga muncul layar seperti ini. Lalu kita tambahkan tools yang ingin kita gunakan ke bagian device yang huruf P ini untuk menambahkan tools. Kita dapat mencarinya di sini. Kita pertama-tama memasukkan apa yang mau kita cari. Saya ingin mencari XNOR. XNOR device ini ditentukan di angka 477 dan objeknya seperti ini. Setelah itu kita cari lagi XOR. Mohon bersabar karena laptop saya not responding. Setelah keluar, ini hasil objeknya. Setelah itu kita cari inputan objeknya, yaitu dengan logic status. Seperti ini gambarnya. Dan setelah itu kita cari lagi outputnya, yaitu logic probe yang big ini. Pertama-tama saya akan membuat gerbang logika XNOR. Caranya kita masukkan inputannya terlebih dahulu. Setelah itu gerbang logikanya. Yang kedua, setelah itu kita masukkan outputnya di sini. Setelah itu kita hubungkan dengan ini. Dan selanjutnya kita akan buat gerbang logika XOR. Sama kita juga buat inputnya terlebih dahulu. Setelah itu gerbang logika XOR-nya. Setelah itu outputnya kita masukkan. Setelah itu kita hubungkan lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Prinsip kerja dari gerbang logika XNOR adalah jika inputnya sama, maka hasil outputnya adalah 1. Dan apabila hasil inputnya ini berbeda, seperti ini, maka hasilnya akan 0. Seperti kebalikannya pada XOR. Apabila XOR inputnya sama, maka outputnya akan 0. Dan jika apabila inputnya kita
beda, maka hasilnya adalah 1, seperti ini. Baik, saya akan melanjutkan ke tabel kebenarannya seperti berikut. Ini hasil tabel kebenarannya. Ini untuk hasil tabel kebenaran dari gerbang logika XOR, dan ini hasil gerbang logika XOR. Seperti sama yang saya jelaskan tadi, di sini saya inputnya memberi X dan Y, dan outputnya saya beri Z. Apabila outputnya ini sama, maka hasilnya adalah 1, dan apabila inputnya ini berbeda, maka hasilnya 0. Dan hasil tabel kebenarannya seperti ini. Setelah itu, gerbang logika XOR. Di sini sama, inputnya saya beri X dan Y, dan outputnya saya beri Z. Berbeda dari gerbang logika XNOR, di sini XOR apabila inputnya 0, inputnya sama 00 seperti ini, maka hasil inputnya adalah 1, adalah 0. Dan apabila inputnya ini 0 dan 1, maka outputnya adalah 1. Maka gerbang logika XOR ini memiliki sifat apabila inputnya sama, maka hasilnya adalah 0, dan apabila berbeda hasilnya adalah 1. Baik, di sini saya akan membuat rangkaian dengan menggunakan XOR dan XNOR. Pertama, kita masukkan inputannya terlebih dahulu, seperti ini. Setelah itu, saya akan memasukkan gerbang logika XNOR ini. Dan gerbang logika XOR. Seperti ini. Selanjutnya kita beri outputannya. Setelah itu kita rangkai gerbang logika tersebut. Dan selesai hasilnya seperti ini. Mari kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan penjelasannya pada tabel kebenaran berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian gerbang logika XNOR dan XOR yang telah saya buat tadi. Di sini saya menggunakan inputan X dan Y ya. Di sini saya akan menjelaskan di inputan 00. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika C atau U2C yang berada di sini. Kenapa di sini hasilnya di tabel kebenaran hasilnya 1? Karena sifat dari
gerbang logika XNOR adalah apabila inputnya sama maka hasilnya 1. Input XNOR gerbang logika XNOR U2C ini berasal dari inputan X ini dan inputan Y di sini. Setelah itu kita lanjut ke gerbang logika D atau U3 XOR, yaitu berada di sini. Mengapa hasilnya bisa 1? Karena inputannya adalah dari inputan X dan inputannya yang kedua adalah dari hasil outputan U2C, yaitu 1. Kenapa di sini hasilnya bisa 1? Karena sifat dari gerbang logika OR adalah apabila inputannya berbeda, maka outputnya adalah 1. Seperti di sini. Inputnya 1. Lanjut ke gerbang logika E, yaitu U2D yang berada di sini. Di sini memiliki inputan yaitu 1 dari outputan U3 XOR dan memiliki inputan hasil outputan dari U2C XNOR yaitu 1. Kenapa di sini hasilnya bisa 1? Karena sifat dari XNOR adalah apabila inputnya sama maka hasilnya adalah 1. Dan apabila inputnya berbeda maka hasilnya 0. Seperti yang kita bisa tampilkan di gerbang logika F ini, yaitu U2B, yaitu di sini. Kenapa hasilnya bisa 0? Karena inputannya adalah berasal dari outputan gerbang logika U2C, yaitu 1, dan inputan dari Y yaitu 0, maka hasilnya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena sifat dari gerbang logika XNOR adalah jika outputan berbeda, maka hasilnya 0. Jika inputan sama, maka hasilnya 1. Dan kita lanjut ke gerbang logika G, yaitu XOR, yang berada di sini, U4. Kita dapat inputan dari outputan gerbang logika U2B, yaitu 0, dan gerbang logika dan inputan Y yaitu 0. Maka hasilnya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena sifat dari gerbang logika XOR adalah apabila inputan sama maka hasilnya 0, jika input yang berbeda maka hasilnya adalah 1. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dalam gerbang logika ini adalah apabila XOR inputannya berbeda maka hasilnya 1, dan jika apabila inputan sama maka hasilnya 0. Begitu sebaliknya dengan gerbang logika XNOR, apabila inputan sama maka hasilnya 1, dan apabila inputannya berbeda maka outputnya 0. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.